Halo, kita ngomongin politik lagi, khusus di Lampung, Provinsi Lampung. Ngomong tentang Arinal Junaidi yang sebelumnya adalah incumbent, berpasangan dengan wakilnya adalah Husnunia Halim dan biasa dipanggil Nuni. Ia mengundurkan diri saat menjadi caleg DPR RI Dapil Lampung 2 dan terpilih. Arinal berhenti pada 2 Juni 2024. Habis masa jabatan, digantikan oleh PJ Samsudin. Nah, Arinal tidak dapat perahu kemarin saat ingin mencalonkan diri menjadi gubernur Lampung, karena perahu habis diborong oleh Mirja, Rahmat Mirjani Jausal dan Jihan Nurlela dari PKB, adiknya Nuni, dan anggota DPD RI Dr. Jihan Nurlela. Partai habis, tinggal PDI Perjuangan sendirian. Seperti di tempat-tempat lain juga, PDI Perjuangan sendirian dan tidak bisa mencalonkan. DKI juga ditinggal, Jawa Barat juga begitu, tapi Jawa Tengah utuh, Jawa Timur juga begitu. Nah, mendadak keluar keputusan MK, boleh nyalon dengan persyaratan persentase yang lebih kecil, bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi. Sementara Kim Plus jadi gelagapan karena sudah dirancang barter sana barter sini, termasuk di Banten juga akhirnya diambil Golkar, diambil PDI Perjuangan. Terus Bahlil mengatakan, wah, dia masih kader Golkar. Nah, bagaimana dengan Arinal? Arinal juga tidak didukung oleh Golkar. Tapi beda dengan Banten. Airin pendukungnya sangat banyak, bergerak sangat banyak, karena mereka termasuk dinasti juga, kerajaan juga di Banten. Mertuanya adalah jagoan di Banten dan iparnya mantan gubernur Banten. Airin juga mantan wali kota Tangerang Selatan. Jadi sangat banyak keluarga besar Hasan Shatib di Banten yang menguasai provinsi itu. Jadi luar biasa cengkramannya, sehingga Golkar ketika Airin diambil PDI Perjuangan, besoknya merubah dukungan ke Airin. Karena takut kehilangan suara mungkin Golkar di Banten karena diambil PDI. Tapi Airin berterima kasih seharusnya dengan PDI Perjuangan, tentunya sudah berterima kasih ya. Bagaimana dengan Lampung? Lampung mungkin tidak dianggap sebelah mata. Sebelum pencalonan, Sumidasko, ketua harian Partai Gerindra, mengatakan Arinal akan ditugaskan di jabatan non struktural. Di mana jabatan itu? Muka apa di BUMN? Apakah beliau mau? Ketika MK semua berubah. PDI Perjuangan menampung Arinal. Kenapa PDI Perjuangan menampung Arinal? Mungkin karena tidak ada kader yang berani. Muklis Basri tidak mencalonkan diri. Ada Umar Ahmad. Tapi Umar Ahmad kenapa tidak lanjut? Malahan mundur. Isunya sih karena emak nggak turun. Diduga emak tidak turun. Karena keterbiasaan emak turun di Lampung ini, jadi membuat seseorang kalau mau nyalon ketergantungan mungkin, ataupun kader juga. Akibatnya PDI Perjuangan kemungkinan tidak ada pilihan lain mengambil Arinal. Diduga isunya Arinal deposit di DPP. Ya biasa sih sebenarnya di
PDI Perjuangan itu kelihatannya ada deposit. Deposit itu bukan untuk transaksi jual beli rekomendasi, tapi untuk pelaksanaan kegiatan seperti uang saksi, uang sosialisasi. Jadi dana yang disimpan di DPP ini katanya loh, belum tentu benar, nanti bisa turun kembali dengan proposal. Jadi artinya tidak ada calon yang buntu yang boleh mencalonkan diri. Nah, jadi kalau kader buntu juga nggak bisa calon diri karena nggak ada yang dukung pembiayaannya. Uang saksi berapa? Kalau kasih kali 200.000, di Lampung ada 5.000 desa lebih, kali berapa TPS, berapa duitnya? Jadi kalau seorang bakal calon tidak punya uang, ya repot juga. Nah, ini repotnya kaderisasi tanpa uang, susah jadinya. Nah, akibatnya isunya Arinal diterima, didukung oleh PDI Perjuangan saat itu dengan adanya jaminan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, saksi tadi, dan berpasangan dengan Sutono. Sutono ini mantan ASN, pensiunan ASN, mantan sekda, tapi gagal untuk pencalekan. Beliau gagal di Lampung Tengah, nomor 1 untuk DPRD provinsi, tapi gagal. Nah, beliau ini akhirnya dipasangkan dengan Arinal Junaidi, si incumbent ini, dan disebut oleh relawannya Arjuno, bukan Asu, maaf, ada konotasi negatif. Lebih singkatan Arinal Sutono. Kalau kata Bang Jiun, Asu, tapi bukan negatif ya, itu singkatan Arinal Sutono. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana sepak terjang Arinal? Karena setahu saya, bisik-bisik di Golkar, Arinal itu kurang memperhatikan partainya. Misalnya setahun sekali ngumpulkan kadernya dari tingkat kecamatan misalnya, buka puasa bersama atau apa. Itu yang saya tahu, yang saya dengar. Tapi ya belum tentu, mungkin aja saya nggak tahu dan saya nggak lihat, mungkin saja. Karena Arinal katanya pelit, tapi saya nggak tahu, saya belum pernah minta juga uang sama beliau. Kurang royal. Nah, dengan kondisi seperti ini, wah, ada satu lagi. Beliau tidak ada cawe-cawe. Cawe-cawe maksudnya ada billboard ataupun banner di daerah. Saya belum lihat. Sementara Rahmat Mirjani Jausal, wah, sangat luar biasa di daerah. Penuh. Gubernur pilihan Prabowo tagline-nya. Nah, bagaimana dengan Arinal? Kenapa beliau nggak begitu? Apa beliau sudah pasti, wah udah nggak perlu itu, bakal menang? Tapi kalau nggak ada keputusan MK dan tidak didukung PDI, beliau tidak mencalonkan diri. Apakah beliau pasrah? Kelihatannya tidak loh, berani mencalonkan. Tapi kalau saya pribadi, patut saya curigai. Kenapa harus saya curigai? Beliau yang katanya kurang royal, tidak hamburkan, tidak ada banner. Ini serius nggak sih? Tapi kenapa berani mencalonkan? Kenapa berani ada deposit untuk uang saksi dan sosialisasi? Katanya loh. Sangat berani. Ada apa? Apakah ada kompensasi dengan RMD? Yang orang tuanya RMD itu Pak Jausal itu sangat terkenal di Lampung sebagai kontraktor besar, salah satu kontraktor besar di Lampung, yang katanya juga ketika Arinal dibully oleh Bima dari Australia soal jalan, beliau juga mendapat kecepatan proyek untuk jalan 800 miliar katanya. Nah, kalau seandainya kemarin MK tidak memutuskan dan PDI tidak mendukung Arinal, pasti tidak nyalon. Mirja melawan kotak kosong.
dia tidak seperti DKI. DKI ada persiapan, ada independen. Jadi mau nggak mau dibawa pemilih itu ke independen, kalau nggak dia golput. Pasti ada pemenangnya. Dan pasti pemenangnya Ridwan Kamil. Karena ketika orang tidak memilih, dia lebih banyak ke yang sudah koalisi besar. Tapi kalau ada kotak kosong, bisa kotak kosong yang menang. Nah, patut dicurigai kalau Arinal tidak menyalonkan, kotak kosong bisa menang di Lampung. Ya tentu ada sajalah yang tidak suka dengan Mirja. Mirja ini anak muda yang pertama kali jadi Dewan DPRD Provinsi 2019. Dia belum pengurus, tapi perjalanan membawa dia di tahun 2020 berapa menjadi ketua Gerindra Lampung. Kemudian nasib baik Gerindra menang di Lampung di 2024. Nasib baik ataupun kerja keras mungkin ya. Dan anak-anak muda semua. Nah, kalau melihat ini, apakah ada konspirasi, ada kompensasi Arinal ini mencalonkan diri agar tidak terpilih kotak kosong untuk bisa menang Mirja? Tapi ini kan cuma dugaan, hayalan saya. Apakah mungkin seperti ini? Karena Arinal kok santai ya, nggak berebut Golkar, nggak rebut partai. Kemudian yang kedua, Arinal belum dipecat oleh Golkar sampai hari ini. Kalau kata politisi partai Golkar, Rija Mirhadi, harusnya dia sudah dipecat. Karena apa? Karena dia melanggar konstitusi partai. Sudah tidak sejalan dengan partai, tidak menuruti perintah partai. Ini saya baca di media, didukung juga oleh politisi partai Golkar lainnya, Azwar Yaakob dan kader muda partai Golkar. Tapi saya sampai hari ini belum dengar Arinal dipecat oleh Golkar. Sekjen yang baru, sekjennya Bahlil, juga belum berbicara. Itu nanti akan dirapatkan pada saat itu tanggal 3 September. Beliau bicara di media. Tapi sampai hari ini belum ada. Dan saat mendaftarkan Iyai Mirja di KPU, wakil ketua ada yang hadir, ada Made Bagiase dan lainnya, ada Tony, ada Rija, dan ada sekretaris Ismet Roni, dan yang memberi sambutan Ismet Roni. Tapi menurut KPU tidak ada masalah. Yang penting ada rekom dari DPP dan ada surat tugas, walaupun tidak ada ketuanya, tapi ada wakil ketua. Jadi tidak dipersoalkan soal itu. Tapi kenapa sampai hari ini tidak dipecat? Apakah Golkar main dua kaki? Ataukah ini untuk memenangkan Mirja tanpa adanya kotak kosong? Kalau ada kotak kosong, ditakutkan yang menang adalah kotak kosong. Coba pemirsa tebak siapa sebelum 27 November ini. Siapa tahu tebakannya benar nantinya. Apakah ada konspirasi, apakah ada kompensasi. Tapi kita lihat geraknya Arinal ini serius enggak? Karena dari awal kayaknya kurang serius memperebutkan partai. Kok bisa nggak dapat partai padahal incumbent. Terus didukung juga, mencalonkan dari partai lain, enggak dipecat. Tapi tidak didukung, dicabut dukungan Golkar untuk mendukung beliau, tidak. Beda dengan Banten. Banten didukung, dukungan kepada politisi Gerindra di Banten dicabut untuk mendukung Airin. Jadi ada dua partai yang mendukung Airin, PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Tapi di Lampung tidak. Kalau di Banten kemungkinan agar pemilih Golkar tidak lari. Tapi di Lampung tidak dipikirkan. Sampai hari ini Arinal belum dipecat. Mari saudara-saudaraku di Provinsi Lampung, gimana menurut kalian? Wassalam.